Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Halo ICA, selamat datang di kebaktian Bahasa Indonesia. Kami pagi hari ini, kami senang sekali saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Semoga semua baik-baik saja dengan setiap saudara, dimanapun saudara berada. Kami hanya bisa berdoa bagi setiap saudara, dimanapun kembali saudara berada. Kami juga mau ingatkan kalau kami menyediakan material untuk sekolah minggu dari ICA Kids kami. Saudara bisa cari di website kami, di sosial media kami. Pastikan itu saudara bisa gunakan material itu untuk anak-anak saudara. Baiklah, mari kita buka juga dengan doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Bapak, pagi hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul-kumpul bersama Tuhan. Kami tahu kami hanya bisa berkumpul secara online Tuhan. Tapi walau dengan media ini pun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir Tuhan. Di setiap rumah, di setiap tempat, di mana setiap pemirsa, setiap penonton, setiap mereka yang bergabung dengan kebaktian kami pagi hari ini. Dan Engkau yang bekerja Tuhan, di dalam setiap hati, di dalam setiap pikiran Tuhan. Setiap mereka yang mendengar, yang bergabung bersama kami Tuhan, di kebaktian pagi hari ini. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan mengajar kami Tuhan pagi hari ini. Engkau yang akan memakai saya Tuhan hanya untuk menjadi saluran-Mu Tuhan. Untuk apa yang Engkau mau sampaikan kepada setiap kami. Untuk apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Dan pagi hari ini Tuhan, biar kami serahkan kembali setiap proses dari awal sampai akhir Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami mau percayakan Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baiklah saudara, bagi setiap saudara yang mungkin juga sudah mengikuti kami, mengikuti kebaktian ICA secara rutin, hari ini kami akan melanjutkan mini seri kami di Kitab Tesalonika. Nah, bagi saudara yang ingat, minggu lalu Pastor Anton yang membawakan seri yang pertama itu di Kitab Tesalonika yang pertama, dan mereka berbicara mengenai menanti-nantikan hari Tuhan. Hari Tuhan itu berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Nah, sedikit latar belakang mengenai buku Tesalonika ini. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan memang ada terdiri dari dua, berarti maksudnya itu Rasul Paulus itu mengirimkan dua kali kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus menuliskannya ini di dalam perjalanan misinya dia yang kedua, di mana kota Tesalonika adalah salah satu kota yang sempat dia singgah. Namun kalau kita pelajari di dalam kitab para rasul, di situ bisa saudara ketemukan, diceritakan kalau Rasul Paulus hanya bisa mengajar selama 3 hari Sabat. Dan itu berarti kemungkinan mereka hanya bisa tinggal selama 1 bulan di kota Tesalonika itu. Kurang lebih lah. Dan tercatat bahwa pengajaran Rasul Paulus itu bisa diterima dengan baik. Ya kita tidak tahu bagaimana, ya mungkin memang Rasul Paulus itu adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan dia itu bisa membawakan pengajaran itu dengan baik dan pengajarannya itu diterima dengan baik oleh banyak orang. Sehingga banyak orang yang akhirnya mau bergabung dengan jemaat yang baru yang dirintis oleh Rasul Paulus ini. Bahkan di situ dikatakan juga sebagian dari wanita-wanita, perempuan-perempuan yang terkemuka juga akhirnya ikut bergabung bersama-sama dengan jemaat ini. Dan yang terjadi kemudian adalah orang-orang Yahudi yang di kota Tesalonika itu menjadi iri hati. Dan mereka mulai
berusaha untuk melakukan sesuatu untuk menghentikan atau mengganggu. Jadi mereka dibantu oleh preman-preman pasar ya. Di sana dikatakan kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, mereka kemudian melakukan kekacauan, mereka melakukan keributan di kota itu. Mereka berusaha mencari dan menangkap Paulus. Bahkan akhirnya jemaat di kota Tesalonika itu harus mencari cara untuk melindungi Paulus, dan akhirnya Paulus bisa melarikan diri keluar dari kota itu. Dan ini yang terjadi, saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah sekian lama, Paulus pastilah sebagai seorang yang merintis itu, dia kepingin mengetahui bagaimana kabar dari jemaat di sana. Dan itu yang sudah saudara dengar dari surat yang pertama minggu lalu, kembali kalau saudara sudah pernah dengar, di mana mereka memberi kabar kepada Paulus, lalu kemudian Paulus menuliskan surat yang pertama kepada jemaat di sana. Nah kemudian kalau saudara pernah ingat rasanya dulu bagaimana menulis surat ya, dengan tulisan tangan di atas kertas. Saudara tahu bahwa waktu itu mungkin saya ingat waktu itu saya masih kecil lah. Kalau sekarang kan mungkin sudah hampir tidak ada ya orang yang menulis surat itu dengan kertas dan bolpen gitu ya, lalu dimasukkan ke amplop, lalu kita kita tempel perangko ya, lalu kita bawa ke kantor pos untuk dikirimkan gitu ya. Nah mungkin bagi generasi zaman now sekarang mungkin nggak akan pernah tahu ya perangko itu apa mungkin ya. Jadi sedikit informasi aja buat saudara, anak-anak mungkin yang zaman now, bahwa perangko itu semacam ongkos kirim bagi surat-surat pada waktu itu. Jadi setiap perangko itu ada harganya masing-masing. Dan itu yang akan menjadi ongkos kirim setiap barang yang mau dikirim. Jadi misalnya surat, mungkin karena bentuknya kecil dan juga tidak terlalu berat, perangko yang ditempel juga tidak perlu banyak-banyak, dan juga mungkin yang perangko yang harganya tidak perlu yang terlalu mahal-mahal juga ya. Itu juga tergantung jaraknya, seberapa jauh saudara mau kirim. Nah kalau mungkin paketnya agak besar sedikit, ya itu nanti perangkonya itu bisa ditempel banyak sekali gitu ya. Dimana saya ingat ya, saya senang sekali gitu ya, kalau waktu kecil dulu itu saya senang dengan perangko gitu ya. Apalagi akhirnya kita juga bisa melihat berbagai macam gambar-gambar yang ada di perangko itu ya. Dan juga mungkin ditambah kalau saudara bisa dapatkan itu yang dari luar negeri ya. Itulah akhirnya saya juga ikut mengoleksinya gitu ya. Jadi saya bisa punya perangko dari macam-macam, dari negara ini, dari berbagai negara gitu ya. Juga waktu itu saya di kota kecil sih, jadi mungkin saya tidak bisa juga terlalu banyak punya teman, tapi kebetulan yang bisa saling tukar gitu loh. Jadi kita bisa sempat bertukar perangko, kita bisa lihat, oh saya ada yang ini, kamu ada yang mana, kita bisa tukar-tukaran. Tapi itu ya mungkin sedikit aja ini saya ceritakan untuk saudara untuk mengerti apa perangko itu. Tapi satu hal yang pasti buat saudara mengerti juga, bahwa untuk mengirim surat pada zaman saya aja, pada waktu saya kecil itu aja, itu perlu waktu yang cukup lama. Bahkan bisa sampai minggu waktu itu. Saya ingat antara tempat saya dengan Pulau Jawa aja, Surabaya, karena saya aslinya bukan dari Pulau Jawa, itu juga butuh hampir seminggu. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana dengan teknologi pada waktu zamannya Paulus, berapa lama yang dibutuhkan. Bahkan walaupun itu hanya antar kota, itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Dan selama waktu itu, banyak hal yang bisa terjadi di antara waktu itu. Dan inilah yang kita juga bisa lihat di dalam surat Tesalonika yang Paulus tuliskan ini. Selang waktu dari surat yang pertama dan yang kedua, ternyata sudah begitu banyak hal yang terjadi. Kemudian Paulus mendapatkan kabar lagi setelah
bagaimana kabarnya jemaat di Tesalonika setelah mendapat surat yang pertama dari Paulus. Kemudian dia mendapat kabar bagaimana jemaat di sana itu juga sudah mengalami begitu banyak penindasan, begitu banyak penganiayaan. Dan mereka tetap bisa bertahan. Itu adalah sesuatu yang Paulus sangat bersyukur. Begitu kita bisa baca di 2 Tesalonika yang pertama ayat 3 sampai 4. Di situ Paulus menuliskan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Nah, yang sudah terjadi, walaupun dalam hal waktu yang singkat, kembali kita bisa melihat bahwa ternyata pesan-pesan pengajaran Paulus itu bisa diterima dengan baik oleh jemaat di sana. Lalu kemudian orang-orang Yahudi yang semakin iri hati dengan jemaat yang di sana yang semakin bertumbuh dan berkembang, walaupun Paulus sudah melarikan diri dari kota itu, mereka tetap ditindas, mereka tetap dianiaya. Ya tidak dicatat ya dengan cara apa ya, tapi di sana dikatakan bahwa mereka mengalami berbagai macam kesusahan. Mereka dikejar-kejar mungkin, atau ya saya tidak tahu apakah ada sampai kekerasan fisik. Dan tercatat mereka bisa tetap bertahan, dan Paulus sangat-sangat mengucap syukur bagaimana mereka tetap bertumbuh di dalam iman, dan kasih mereka satu sama yang lain itu bisa semakin kuat. Tapi kalau kita perhatikan di sini, seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Paulus menuliskan tentang iman, dan Paulus juga menuliskan tentang kasih. Tapi ketika kita pelajari lagi, ada satu hal yang Paulus mau buat jemaat ini juga bertumbuh. Dan hal itu adalah pengharapan. Dan hari ini kita mau membahas banyak tentang pengharapan itu. Kita bisa perhatikan kemudian bagaimana dalam seluruh penulisannya dalam kitab Tesalonika ini, satu tujuan dalam hati pikiran Paulus adalah untuk membawa pengharapan kepada jemaat di Tesalonika. Dan pengharapan ini juga Paulus tumpahkan melalui doa-doa yang dia tuliskan kepada jemaat-jemaat ini. Paulus menuliskan di dalam 2 Tesalonika 1 yang ke-11 sampai yang ke-12. Katakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, Paulus bermegah akan ketabahan dan iman jemaat Tesalonika. Dan dia berdoa bagi mereka, kiranya mereka itu tetap dilayakkan, kiranya mereka itu tetap bertahan. Makanya nama Tuhan itu yang akan dimuliakan. Saudara, hal yang sama ini juga yang kami rindu untuk doakan bagi setiap saudara. Bahwa ketika pada waktu kesesakan, kiranya hidup kita, hidup saudara dan saya, itu akan tetap memuliakan Tuhan. Tuhan akan tetap dimuliakan ketika kita berada dalam kesusahan kita. Ketika kita dalam keadaan terjepit, ketika kita menghadapi masalah hidup, kita tetap bisa percaya dan berharap padanya. Kita lanjutkan. Ketika Paulus menulis di kitabnya Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai keempat. Di sana dikatakan tentang kedatangan Tuhan, kita Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu
jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, apa yang terjadi adalah bukan hanya mereka ditindas secara fisik, tetapi orang Yahudi di kota Tesalonika itu juga berusaha menyebarkan ajaran-ajaran sesat di antara jemaat-jemaatnya Paulus. Mereka kemudian bahkan membuat surat-surat yang seakan-akan itu berasal dari Paulus. Kalau saudara baca di perikop yang pertama, di situ dikatakan Paulus menuliskan surat ini dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Jadi entah bagaimana, atau mereka mungkin seakan-akan membuat semacam tanda tangan yang palsu atau ciri-ciri surat yang bagaimana, tapi mereka menyebarkan surat-surat yang palsu yang berisi juga pengajaran-pengajaran yang palsu kepada jemaat-jemaat itu. Di mana dikatakan seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Dan hal ini yang kemudian didengar oleh Paulus. Dan Paulus menggunakan suratnya yang kedua ini mau membenarkan tentang apa yang terjadi. Membenarkan apa yang sebenarnya yang dia ajarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara, saya ingat 2 minggu lalu bahkan ya, ketika kita menutup seri khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus juga memberikan peringatan akan banyaknya nabi-nabi palsu yang akan datang. Di mana kita harus waspada, kita harus hati-hati akan begitu banyaknya nabi-nabi palsu. Dan inilah yang juga terjadi bagi jemaat itu. Ketika mereka menerima surat-surat yang palsu, bahkan pengajaran-pengajaran yang palsu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus, ya memang Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, ia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Tapi ingat saudara, bahwa Tuhan juga berkata kalau tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari itu. Kita hanya diberikan tanda-tanda ketika waktunya sudah dekat dengan hari itu. Tapi hanya Allah Bapa saja yang tahu dan yang mengetahui kapan hari itu akan tiba. Kapan persisnya hari itu akan datang. Saya juga ingat begitu pada tahun 90-an ketika kita dihadapkan dengan pergantian tahun ke tahun 2000 ya. Dan itu berarti 21 tahun yang lalu ya saudara ya. Waktu itu berjalan dengan cepat ketika kita melihat ke belakang. Dan pada waktu itu saudara, mungkin sebagian dari saudara ingat bahwa ada ramai pemberitaan untuk kiamat digital. Yang namanya waktu itu Millennium Bug ya. Sedikit cerita, itu adalah sebuah bug ya. Bug itu adalah kelemahan atau kekurangan mungkin dalam bahasa pemrograman. Dan dalam kasus ini, dalam sistem komputer, itu mengenai sistem penanggalan. Karena selama itu, bahwa komputer kita itu menggunakan sistem yang hanya menggunakan 2 digit di dalam penanggalan tahun. Dan kalau sampai pada tahun 2000, yang diambil 2 digit di belakangnya, itu hanya 0 dan 0. Dan inilah yang akan diberitakan, inilah yang akan menjadikan kekacauan besar. Ini bahkan bisa menghancurkan sistem komputer seluruh dunia pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ya kayaknya tidak ada apa-apa ya. Lalu kemudian tahun 2012, kalau sebagian dari saudara juga ingat, di mana dia diberitakan kiamat akan terjadi di tahun itu, tahun 2012, bahkan ada filmnya ya waktu itu ya. Dan juga berdasarkan tentang kabar ini,
di mana hanya berdasarkan hal yang sepele, yaitu penanggalan suku Maya kuno berhenti pada tahun 2012 itu. Dan akhir-akhir ini, entah saudara pernah mendengarnya atau tidak, tapi bahkan virus corona itu juga diberitakan bahwa ini adalah salah satu tanda untuk akhir zaman, dan bahkan ini bisa menjadi akhir zaman. Kalau kita ingat semuanya itu saudara, bahkan sekarang ini kalau kita alami itu, salah satu tujuan paling besar, hasil yang mau didapat dari setiap pemberitaan itu adalah hilangnya pengharapan kita. Dan Paulus mengerti tentang hal itu. Dan dia menuliskan di dalam suratnya untuk menguatkan jemaat di Tesalonika. Dia menulis di pasal 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sekali lagi saudara, kiranya Tuhan menganugerahkan penghiburan yang abadi dan pengharapan yang baik kepada kita. Paulus berdoa supaya ada pengharapan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan doa yang sama kami rindu mau berdoa bagi setiap saudara semua. Pada waktu ketidakpastian, kiranya pengharapan kita tidak pernah sirna. Saudara, ketika kita dihadapkan dengan ketidakpastian, kita harusnya bisa hanya berharap kepada satu-satunya hal yang pasti di dunia ini. Dan hal yang pasti di dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Paulus mengerti benar tentang itu. Tapi ketika kita baca di sini, tidaklah demikian dengan jemaat yang di Tesalonika. Ketika mereka dihadapkan dengan ketidakpastian itu, mereka akhirnya bingung dan mereka akhirnya gelisah. Dan saya hanya berusaha berimajinasi sendiri ya. Saya mencoba apa yang terjadi pada waktu itu. Mungkin pada waktu itu mereka berpikir kalau benar hari Tuhan sudah datang. Apakah benar-benar itu sudah datang? Kalau memang itu sudah benar datang, apa yang terjadi? Kalau belum, kapan itu akan terjadi? Dan sepertinya kok ya mungkin ya setiap hari mereka hidup melakukan kegiatan mereka dan kayaknya tidak ada perubahan apa-apa, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dan saya ingat betul seperti yang saya ceritakan sebelumnya, pada tahun 1999 saya pun sendiri mengalaminya. Saya ingat pada waktu itu saya pun juga jadi bingung dan gelisah. Bagaimana kalau benar pada tahun 2000 itu adalah hari yang terakhir, itu adalah akhir zaman, itu adalah kiamat. Apa yang harus saya lakukan? Dan ya, insting manusia, kita itu mau menyelamatkan diri kita sendiri kan. Tapi kemudian jadi pertanyaannya mau lari kemana saudara? Kalau hal ini terjadi di seluruh dunia, bisa apa kita? Mau kemana kita? Kemana aja kan sama aja. Dan itu yang terjadi. Lalu Paulus juga mencatat hal yang lain. Setelah beberapa lama mungkin karena bingung, karena gelisah, sebagian dari mereka mulai patah semangatnya. Karena mungkin ya, kalaupun hari Tuhan itu akan datang, ketika hari yang terakhir ya, ketika akhir zaman itu akhirnya akan datang, berarti apa gunanya kita bekerja? Apa gunanya kita hidup lagi? Apapun yang kita lakukan sekarang ini, bukannya akhirnya juga akan menjadi sia-sia. Dan inilah yang terjadi.
Nah, ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus juga. Kita baca di 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Disitu dikatakan, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang dan melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Paulus berusaha menerangkan kepada mereka dengan lebih jelas lagi. Bahkan Paulus memperingati dengan keras kepada mereka. Saya ulangi, dikatakan di sana, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Beda ya saudara, yang tidak mau dengan yang tidak bisa. Dan Paulus dengan jelas dikatakan di sini memperingati kepada mereka yang tidak mau bekerja. Memang Paulus dalam suratnya yang sebelumnya menjelaskan meminta mereka untuk berjaga-jaga, untuk mereka menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan kembali. Tetapi bukan maksud dari Paulus bahwa selama kita menanti-nantikan, selama kita berjaga-jaga, kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan mungkin sampai tidak mau melakukan apa-apa. Bagaimana Paulus juga memberikan teladan bagi kehidupan mereka sendiri, bagaimana mereka tidak lalai di dalam bekerja. Paulus memperingati mereka yang tidak mau bekerja. Paulus juga memperingati bahwa mereka sebaiknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang berguna, ya, bukan dengan hal-hal yang sia-sia. Satu hal yang kita pelajari, satu hal yang saya pelajari juga mungkin dari berbagai komentar, dari berbagai ahli Alkitab, yang terjadi pada waktu itu, dikatakan ada kemungkinan bahwa sebagian kecil dari jemaat atau sebagian dari yang sudah mendengar pengajaran Paulus, bahkan mungkin karena mereka mendengar ajaran-ajaran yang sesat dari surat-surat yang palsu, ya, yang ditulis seakan-akan itu dari Paulus, yang mengatakan kalau hari Tuhan itu sudah datang, mereka menjadi putus asa, mereka menjadi hilang pengharapannya, dan bahkan keputusasaannya itu mereka begitu dalamnya sehingga mereka tidak mau melakukan apa-apa lagi. Dan saya tahu, saudara, memang dalam cerita ini kita berbicara mengenai akhir zaman. Tapi kalau kita pikirkan, hal ini bisa terjadi juga ketika kita merasa hidup kita itu akan berakhir. Entah itu karena keputusasaan yang begitu besar, sehingga kita merasa bahwa semuanya itu lebih baik berakhir aja. Kita juga tidak mau hidup lagi. Kita lebih baik mati saja. Atau karena kita berada dalam keadaan yang sepertinya hidup kita akan berakhir dalam waktu yang dekat, dan kita akhirnya putus asa. Saya mengerti benar mengenai hal itu. Karena hal tentang melakukan sesuatu yang sia-sia itu bagi saya menjadi sesuatu hal yang cukup penting dalam pola pikir saya, ya, dalam apa yang saya
percayai. Bahwa ketika saya tahu apa yang saya kerjakan nantinya itu akan tidak sia-sia. Ketika apa yang saya kerjakan itu nantinya akan sia-sia, buat apa saya kerjakan sekarang? Kalau hanya dalam waktu dekat, akhirnya semuanya itu akan berhenti atau semuanya akan hilang begitu saja atau semuanya itu akan tidak ada gunanya lagi ketika semuanya itu adalah sia-sia. Saya menjadi malas juga, saya menjadi merasa ngapain saya kerjakan kalau begitu. Toh ya akhirnya semuanya sia-sia aja. Dan itu yang juga bisa kita tahu, bisa terjadi bagi setiap kita. Mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Kita semua tahu bahwa kehilangan itu, rasa sedih, itu bisa membawa kita sampai hilang harapan. Sampai kita merasa buat apa juga kita juga hidup di dalam dunia ini. Hilangnya pekerjaan, saudara, ataupun mungkin bisnis kita, itu akan membawa kita kepada rasa keputusasaan yang dalam. Mungkin menghadapi suatu sakit penyakit, sakit yang berat, yang akan membawa kita kepada ketidakpastian. Saudara, pesan Paulus kepada mereka adalah untuk tetap aktif, untuk tetap bekerja. Jangan sampai kita itu berhenti, jangan sampai kita itu menjadikan hidup kita itu sesuatu yang sia-sia. Bahkan dikatakan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Pesan yang sama bagi kita semua. Dari Paulus, dikatakan di dalam 2 Tesalonika, pasal yang ketiga ayat ke-16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Paulus sekali lagi berdoa bagi jemaat di Tesalonika. Dan doa yang sama bagi kita adalah pada waktu kita hilang harapan, kiranya damai Tuhan bisa memenuhi kita. Saudara, saya harus minta maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan bagaimana persisnya atau seperti apa benar-benar damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan itu. Memang saya ingat juga bahkan tertulis dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Satu hal yang mungkin saya bisa saksikan kepada semua saudara pada kesempatan hari ini adalah pada waktu damai sejahtera Tuhan itu datang dan memenuhi kita, hati dan pikiran kita itu bisa ditenangkan. Walaupun mungkin seperti ada badai besar ya, ombak yang begitu tinggi, angin yang begitu kencang di dalam hati kita, pikiran kita itu begitu kalut, begitu banyak masalah. Mungkin saudara benar-benar menghadapi sesuatu yang bahkan saudara anggap itu mustahil Tuhan. Sudah tidak ada jalan keluar. Ini sudah kayaknya jalan buntu. Ini akhir bagi setiap saudara. Saya berharap tidaklah demikian dengan setiap saudara. Tapi ketika damai Tuhan itu datang, maka tenanglah semuanya itu. Paulus berdoa kepada Tuhan untuk menganugerahkan damai itu kepada jemaat di Tesalonika. Dan kami juga rindu untuk berdoa hal yang sama. Saudara, ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika, satu kerinduan terbesar Paulus supaya jemaat itu bisa bertumbuh di dalam pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus berdoa
agar mereka mempunyai hidup yang layak di dalam Tuhan, yaitu hidup yang tetap memuliakan Tuhan, walaupun berada di dalam kesesakan. Paulus berdoa agar mereka mempunyai pengharapan yang tidak pernah sirna kepada Tuhan. Paulus berdoa agar mereka mempunyai damai sejahtera di tengah-tengah keputusasaan mereka. Saudara, 3 hal ini yang akan kami doakan bersama-sama buat setiap saudara, bahkan juga buat kami sendiri. Kami mau berdoa, Tuhan, ini adalah hidup kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang melayakkan hidup kami di hadapan Engkau. Bapa, kami berdoa khususnya bagi setiap kami yang sedang menghadapi kesusahan, Bapa. Tuhan, kami berdoa khususnya buat setiap jemaat kami yang sedang mengalami kesesakan. Entah apapun itu ya Bapak, Engkau sendiri yang tahu. Engkau sendiri yang bisa melihat ke dalam kehidupan mereka masing-masing, pribadi demi pribadi ya Tuhan. Dan Engkau yang sendiri bisa mengerti lebih jauh lagi daripada kami. Apa yang menjadi kesusahan mereka. Apa yang menjadi kesesakan bagi mereka. Dan Tuhan, kami mau, dan kami rindu Tuhan berdoa bagi mereka. Kami rindu Tuhan berdoa supaya mereka tetap berdiri dengan teguh. Supaya mereka tetap bisa bertahan Tuhan di dalam kesesakan mereka. Dan supaya mereka bisa tetap memuliakan nama-Mu. Supaya mereka bisa memuliakan Tuhan melalui hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah kesusahan mereka. Bahkan di tengah-tengah kesesakan yang mereka hadapi sekarang ini Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang datang. Engkau sendiri yang beserta dengan mereka. Engkau sendiri ya Tuhan yang menghibur mereka. Kami tahu Tuhan, akhir-akhir ini begitu banyak kami mendengar berita kesusahan. Di mana-mana Tuhan, begitu banyak Tuhan. Saudara-saudara kami, teman-teman kami, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Bahkan yang jauh dari kami Tuhan. Berada di dalam kesusahan, berada di dalam kesesakan. Tuhan, kami doakan kepada mereka. Ada hidup yang layak Tuhan, ada hidup yang memuliakan Engkau. Engkau yang beri mereka kekuatan Tuhan. Mereka punya pengharapan yang tidak pernah bisa sirna ya Tuhan, hanya kepada Engkau. Pengharapan yang benar hanya kepada Engkau, karena Engkaulah yang satu-satunya yang tidak bisa berubah Tuhan. Engkau akan sama dahulu sampai sekarang, bahkan kemudian hari. Sampai Engkau datang kembali, Engkau adalah Tuhan yang sama. Janji-janji-Mu Tuhan, itu akan tetap berdiri sampai pada akhirnya. Yang terakhir Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau yang penuhi setiap kami, biarlah Engkau penuhi setiap dari jemaat kami dengan damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, kami tahu hanya ketika damai sejahtera itu memenuhi kami, pengharapan kami bisa kembali Tuhan. Keputusasaan kami itu Tuhan bisa hilang. Mungkin masalah itu masih tetap ada. Mungkin hal-hal yang kami hadapi itu masih ada di depan kita. Mungkin kesesakan itu ada dan nyata Tuhan. Tetapi ketika Engkau datang, ketika damai sejahtera-Mu Tuhan, itu memenuhi kami. Ya Bapa, kami berdoa, supaya Engkau sendiri Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang menenangkan badai itu. Engkau yang memberi kelegaan kepada mereka, supaya mereka bisa lepas dari kesesakan mereka. Engkau yang memberi Bapa, pengharapan yang baru. Pengharapan yang kuat hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk pengharapan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami Tuhan.
Kami mau percaya ya Bapa untuk segala firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum saya juga menutup doa kami, biar ada satu doa berkat kepada setiap saudara yang akan saya bacakan di Ibrani 10 ayat yang ke-23. Dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, angkat tangan kita dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang setia. Dan dengan kesetiaannya, saya percaya Dia akan menyertai kita dalam hari-hari kita ke depan. Membantu kita menghadapi setiap masalah kita, menguatkan kita menghadapi setiap permasalahan kita. Dan memberikan kita pengharapan. Pengharapan akan hari yang lebih baik. Pengharapan akan janji-janjinya. Bahkan pengharapan akan adanya hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, terima kasih bagi setiap saudara yang sudah memutuskan untuk bergabung bersama dengan kami. Kami senang sekali saudara sudah bisa bergabung dengan kami. Ingat, kami ada di dalam media sosial. Ketika saudara butuh info, ketika saudara butuh mungkin ada kegiatan apa, ada kelompok kecil, ada material sekolah minggu, ataupun ada saudara yang rindu untuk didoakan, saudara bisa mengunjungi setiap media sosial kami juga ya, website yang kami punya. Saudara juga bisa bergabung mencari informasi tentang doa malam, di mana kita bersama-sama mendoakan bagi setiap kebutuhan. Setiap hari Selasa jam 6:30 malam kami adakan itu di dalam Zoom. Kami undang setiap saudara untuk bisa bergabung dengan doa malam kami. Dan ya, kami senang sekali. Sampai bertemu kembali minggu depan. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Minggu depan ICA akan mengadakan perjamuan kudus. Kami mengajak Anda untuk mempersiapkan roti serta minuman untuk perjamuan kudus di rumah. Mari kita menghormati hadirat Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus bersama dari rumah masing-masing. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.